Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sanaji di channel Sanaji Haji. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kemarin sudah kita bahas kombinasi, dan pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan membahas materi peluang ya. Jadi kesempatan kali ini sekali lagi Pak Sanaji akan bahas materi peluang bagian pertama ya. Lah, karena materi peluang ini agak panjang pembahasannya, maka Pak Sanaji bagi menjadi dua ya, nanti bagian pertama dan bagian kedua. Lah, untuk kali ini Pak Sanaji akan membahas materi peluang bagian pertama ya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video Pak Sanaji bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan menyampaikan materi yang merupakan kelanjutan dari KD ya, KD yang pertemuan kemarin, yaitu kalau kemarin itu kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan membahas KD atau kompetensi dasar menentukan peluang kejadian. Ya, sebelum kita masuk ke materi, semoga anak-anak selalu tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran agar cita-cita anak-anak sekalian tercapai. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan membahas materi peluang ya, bagian 1 ya. Kenapa saya beri bagian 1? Karena di materi peluang ini ada 2 video ya, bagian 1 dan bagian 2, karena materinya agak panjang sehingga Pak Sanaji bagi menjadi 2. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, ini kita akan masuk pada percobaan dan peluang suatu kejadian materinya ya. Kita lihat di sini apa itu percobaan. Percobaan ternyata setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian. Ini dinamakan dengan percobaan, yaitu proses menghasilkan suatu kejadian, itu disebut dengan percobaan. Nah, kemudian semua hasil yang mungkin dari percobaan disebut ruang sampel. Jadi ini hasil dari percobaan, semuanya hasilnya dinamakan ruang sampel. Kemudian setiap hasil dari ruang sampel disebut titik sampel. Nah, ini ada 3 pengertian yang harus anak-anak pahami ya, kaitannya dengan percobaan dan peluang suatu kejadian. Jadi ada pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada permasalahan anak-anak, perhatikan masalah yang pertama. Percobaan melempar 1 kali 2 buah uang logam yang homogen. Homogen itu serba sama ya, dengan sisinya adalah angka dan gambar ya. Ini biasanya nanti angkanya disingkat dengan huruf A besar, gambarnya disingkat dengan huruf G besar atau kapital ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan ruang sampel dan titik sampel dari percobaan tersebut. Kita lihat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat tabel dulu anak-anak ya. Kita buat tabel ini. Tabelnya adalah seperti ini ya. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Jadi 3 kolom, 3 baris. Nah, kolom pertama di sini yang pojok kiri atas ini adalah koin 2 dan koin 1. Ini koin 1 yang kolom, kemudian koin 2 yang baris ya. Jadi yang vertikal ini adalah milik koin 1, yang horizontal milik koin 2. Nah, baik koin 1 maupun koin 2, karena ini uang logamnya homogen dan masing-masing punya 2 sisi yaitu angka dan gambar, maka kita tulis koin 1 ini ada sisi angka, ada sisi gambar. Koin 2-nya juga ada sisi angka, sisi gambar. Nah, kemudian apa? Kita pasangkan ya dengan pasangan terurut. Nah, ini jadi apa?
A, A ini atau AA kan, kemudian A, G, kemudian G, A ini tulis di sini dan G tulis di sini. Jadi penulisan seperti ini boleh juga pakai tanda kurung, terus ada tanda koma, ini boleh tanda kurung A, A ini tanda kurung A, B, terus ini kurung juga G, A dan ini G, G. Oke. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat berapa pertanyaannya tadi. Nah, berapa ruang sampelnya, berapa titik sampelnya. Nah, ini ruang sampel ini adalah ini anak-anak ya, seluruh kejadian yang mungkin terjadi ya, kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Nah, sehingga apa? A, G, G, A, G, G. Nah, ini namanya ruang sampel, yaitu seluruh kejadian yang mungkin dalam suatu percobaan. Kemudian titik sampelnya apa? Titik sampelnya yang A, G, G, A, G, G. Ada berapa jumlah titik sampelnya? Ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga titik sampel itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, tergantung nanti soalnya yang diminta apa, ya, pasangan angka dengan angka, atau angka dengan gambar, atau gambar dengan gambar, atau gambar dengan gambar. Itu tergantung soalnya. Oke, itu ya anak-anak yang mudah ya untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel. Ini yang berubah uang. Nah, sekarang kita lihat masalah yang kedua. Masalah yang kedua, anak-anak perhatikan. 2 buah dadu bermata 6. Ya, ini dadu ya, yang terdiri dari warna merah dan putih. Jadi dadunya ada 2, warna merah dan putih, ditos bersama-sama. Ditos itu sama aja dilempar gitu kan, dilemparkan atau dilambungkan itu ditos. Sebanyak berapa kali? 1 kali. Pertanyaannya adalah tentukan ruang sampel ya. Kalau tadi yang pertama ruang sampel dan titik sampel, sekarang pertanyaannya ruang sampel. Karena apa? Kalau sudah ada ruang sampel, untuk menentukan titik sampel kan mudah sekali, tinggal kita hitung aja yang diminta apa. Langkah pertama sama anak-anak ya, yaitu apa? Kita buat tabelnya ini ya. Kita buat tabelnya lebih dahulu ya. Ini dadu 1 itu yang apa namanya? Yang horizontal, dadu 2-nya yang vertikal. Dibulak-balik nggak apa-apa anak-anak ya. Ini misalnya dadu 1 yang di bawah, dadu 2 yang di atas juga tidak apa-apa. Tapi ingat, nanti memasangkannya adalah apa? Memasangkannya adalah, hati-hati ya. Dadu pertama harus apa? Posisi di depan, gitu kan? Ya. Nah, ini di depan ya. Dadu pertama di depan. Nah, ini dadu pertama, ini kita lihat ya, dipasangkan 1,1 tulis di sini kan. Kemudian 1,2 ini ya, 1,2 ya di sini ya. Terus ini oh ya, oke anak-anak ya. Jadi nanti memasangkannya boleh bolak-balik ya. Jadi dadu merah dulu boleh, dadu putih dulu juga boleh ya. Jadi tidak harus putih di depan kemudian merah di belakang, ini bebas ya, ini bebas karena mata dadunya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang dadu 2-nya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sehingga nanti memasangkannya lebih mudah dari yang vertikal aja ya, vertikal. Sehingga ini nanti kalau kita lihat dari sini kan gampang ini. 1,1 ini kan, terus 1,2 terus ini. 1,3 di sini kan. 1,4 terus 1,5, 1,6. Nah, ini jadi kita lebih enak memasangkannya adalah apa? Yang di kolom ini sebagai bilangan yang pertama. Ini kan dadu 1, 2, nanti urutannya bebas ya, boleh di belakang, boleh di depan. Nah, kalau ini yang mau di depan ya berarti apa namanya? Ini kan 1,1 tulis ini kan 1 terus 2,1 ya, dan seterusnya ya. Jadi Pak Sarif ulang lagi ya. Jadi nanti masangkannya dari ini aja. Angka yang di vertikal ini sebagai angka pertama. Kemudian yang horizontal atau yang baris ini nanti angka yang kedua, biar tidak bingung anak-anak nanti ya. Ya. Ini berarti
1,1 ini ya. Jadi urut sampai 1,6. Kemudian apa? 2,1, 2,2 terus sampai 2,6. Kemudian apa? 3,1, 3,2 seterusnya sampai 3,6. Begitu juga yang 4,1, 4,2 dan seterusnya ya. Kemudian yang 5 sama ini ya, dengan cara yang sama ini. Nah ini, sehingga apa ini titik sampelnya ada berapa ini titik sampelnya kalau kita hitung titik sampelnya ya. Titik sampelnya ini berarti 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Tapi tadi soalnya yang diminta hanya ruang sampel. Ruang sampel itu kenapa ini ada tanda kurawal? Karena ruang sampel itu merupakan himpunan, maka ciri himpunan itu harus diawali dan diakhiri dengan huruf kurawal. Ini tulis semua ini anak-anak ya. Ini kalau kita jumlah ada berapa ini banyaknya anggota ruang sampel? Banyaknya anggota ruang sampel, yo tinggal kita kalikan 6 kali 6. 6 kali 6 ada 36. Gampang ya. Ini titik sampelnya ini, titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga apa ini kalau kita kalikan 6 kali 6 akan ketemu 36 ya. Banyaknya apa itu? Banyaknya titik sampel. Tapi kalau kita hitung semua ini namanya ruang sampel. Jadi nanti banyaknya ruang sampel itu ya 36 ya. Soalnya 36. Semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan bukan tadi pengertiannya ya, ruang sampel. Sehingga semuanya kita hitung ada 30. Nah itu ya anak ya. Saya kira mudah. Coba kita lihat ini ya, ini materi yang kalau tadi yang pertama itu fokus kita di ruang sampel dan titik sampel. Ini sekarang kita sudah masuk pada peluang suatu kejadian anak-anak ya. Di sini disajikan jika ruang sampel S, ruang sampel kita misalkan S ya, mempunyai anggota yang berhingga itu artinya terbatas, tidak terbatas kan. Kalau anggotanya tidak terbatas berarti nanti kita ngitungnya kerepotan. Berarti berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama dan A suatu kejadian munculnya percobaan tersebut. Nah ini, jadi ini kita misalkan huruf A anak-anak ya, tapi tidak selamanya harus pakai huruf A ya, selalu pakai huruf A. Nah ini misal saja, misal kita pakai huruf A, tapi tidak selamanya harus pakai huruf A. Nah, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan kalau di sini kamu ambil huruf B yuk, peluang kejadian B dan seterusnya. Nah ini ditulis apa? PA. Tapi kalau ini misalnya B yo PB, kalau ini huruf C yo PC. Nah kan gitu. Rumusnya apa? Banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Nah itu kan, banyak kejadian A dibagi dengan banyak kejadian yang mungkin. Yang mungkin itu berarti seluruh kejadian anak-anak ya. Sehingga bisa juga ditulis bahwa peluang kejadian A sama dengan apa? NA dibagi NS. Nah gitu ya, NA dibagi NS. Nah, jadi NA-nya itu adalah banyaknya kejadian A, NS-nya adalah banyaknya kejadian yang mungkin ya, atau seluruh kejadian yang mungkin. Nah ini adalah persamaan dari peluang suatu kejadian. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita lihat ke contoh 1. Coba ini kita lihat contoh 1. Nah, sebuah mata uang logam dilempar 1 kali, dilempar sama dengan ditos ya, atau dilambungkan. Berapa peluang muncul angka? Nah, berarti ini angka dimisalkan A ya, atau angka tulis ya apa-apa. Nah, jadi karena uang logam itu ada 2 sisi kan, angka dan gambar. Ini soal nomor 1 yang diminta adalah muncul angka. Oke, penyelesaiannya anak-anak kita lihat. Nah ini ruang sampelnya ada berapa? Angka dan gambar, karena hanya ada 1 uang logam ini ya. Sebuah berarti kan 1, berarti hanya ada angka dan gambar. Tapi kalau tadi yang soal di depan itu ada 2 uang logam, maka S-nya tidak A dan G, tapi ada 4 tadi kan. Yaitu AA, AG, GA dan G. Tapi kalau hanya ada 1 uang logam, maka hanya ada
A dan G. Maka banyaknya ada 2, 1, 2. Oke. Nah sekarang misal A adalah kejadian muncul angka. Nah ini kenapa Sakurawal? Nah, karena ini merupakan himpunan anak-anak ya. Ruang sampel, kejadian itu merupakan himpunan. Nah, setelah itu kita hitung anak-anak ya. Berapa banyaknya muncul angka? Berarti hanya ada 1 karena satu uang logam ini ada 1 kan. Kalau kamu misalkan B nggak apa-apa. Misal B adalah kejadian muncul angka. Nah ini berarti di sini tidak lagi A anak-anak ya. Tidak lagi A ya di sini ya. Tapi ini tetap A kalau di sini. A di sini menunjukkan apa? Angka. Awas hati-hati ya. A di sini adalah angka, bukan A di sini ya. Ini kalau A yang di sini adalah sebagai misal kejadiannya. Tapi kalau yang A di sini adalah anggota dari ruang sampel. Nah, sehingga apa? NA-nya ada 1. Nah, gitu. Tapi kalau A di sini ini ambil dari sini kan misal kejadian. Nah, ini kalau ada angka gambar ini kalau anak-anak nanti bingung karena ada huruf masing A ya, nanti bisa juga nanti dimisalkan B kan. Nah, misal B adalah kejadian muncul angka, sehingga nanti di sini tidak lagi NA tapi NB. Itu misalnya anak-anak bingung menggunakan simbol A karena ini ada A, ini ada A itu ya. Anak-anak boleh mengambil pemisalnya tidak huruf A karena ini ada A ya. Yang penting anak-anak tahu ya, kalau yang di kurung Kurawal ini adalah anggota dari ruang sampel atau titik sampel ya. Tapi kalau misal ini adalah kejadian ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau di sini B, maka di sini juga NB. Ya, jangan mengikuti ini mengikuti ini ya gitu. Sehingga hasilnya coba kita lihat anak-anak ya. Nah, ini jelas bahwa peluang kejadian A tadi rumusnya apa? Banyaknya kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah, tinggal masukkan aja, mudah sekali. NA-nya 1 tulis di sini, NS-nya 2 tulis di sini. Sehingga berapa? Peluangnya adalah setengah. Oke anak-anak ya. Nah ini Pak Sanaji berkali-kali tadi ya. Jadi jangan hanya berhenti di sini. Ini berarti kamu proses ngitung ya. Kembalikan ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Berapa peluang muncul angka? Ya, saja. Jadi peluang muncul angka adalah setengah. Itu anak-anak ya. Saya kira mudah ya. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung tulis di komen video Pak Sanaji ya. Jangan lupa di komen, kemudian di like, di subscribe, di share pada teman-temannya ya, agar video Pak Sanaji bermanfaat ya. Dalam rangka apa? Mencerdaskan anak bangsa. Jangan baca sendiri, nanti yang pinter malah kamu sendiri tok, yang lainnya nggak bisa. Oke lanjut ya. Ini lanjut ke contoh yang kedua, coba kita lihat. Dalam setumpuk kartu bit, kartu itu kartu remi anak-anak ya. Diambil 1 kartu secara random. Random itu namanya adalah acak. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Kartu as. Nah, ini kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Banyaknya kartu bit adalah ada 52. 52 itu sebagai apa? Ruang sampelnya. Jadi semua kartu dihitung semua. Ya. Jumlahnya ternyata ada berapa? 52. Sedangkan kartu as ada berapa? Ada 4. Maka di sini tulis N as sama dengan 4. Atau bisa juga kamu misalkan, misalnya kartu as kamu misalkan C misalnya. Ya, di sini berarti apa? Nah, di sini ditulis misal C adalah kejadian terambil kartu as. C adalah kejadian terambil kartu as. Maka di sini tidak lagi as tapi NC. Nah, gitu. Ini karena di sini tidak kita misalkan kejadiannya apa adanya ya. As tetap as, ya tulis di sini N as sama dengan 4. Nah, kalau kamu misalkan tadi soal pertama ya ini misalkan huruf kapital apa. Tinggal kita masukkan ke rumus anak-anak ya. Nah, jelas bahwa peluang kejadian terambil kartu as ini bacanya ya sama dengan apa? Banyaknya kejadian terambil as dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Sudah tinggal kita masukkan aja. N as adalah 4, kemudian NS nya 52, sehingga ketemu 4 dibagi 52.
tinggal kita bagikan masing-masing bagi 4, maka akan ketemu berapa? 1/13 atau 1/13. Pertanyaannya apa? Nah ini kan pertanyaannya, tentukan peluang yang terambil kartu as. Berarti hasil akhirnya jadi peluang terambil kartu as adalah seperti 3 ya. Nah, mudah sekali anak-anak ya. Dipahami, dicermati ya, dicermati soalnya dan jawabannya ya, untuk untuk mempermudah nanti anak-anak menyelesaikan soal-soal yang kaitannya dengan teori peluang. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah ini anak-anak ya, frekuensi harapan sekarang. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan atau hasil kali peluang dengan banyaknya melakukan percobaan. Nah, jadi hasil kali peluang, berapa peluangnya, terus dikalikan banyaknya percobaan, itu namanya frekuensi harapan, disingkat dengan FH. Oke. Nah ini misal anak-anak ya, kejadian yang dimaksud adalah A. Nah, ini Pak Sanas ini ambil A ini karena urut objek pertama ya. Dan banyaknya percobaan kita misalkan N. Kenapa saya ambil N-nya N besar, nanti biar tidak rancu ya dengan simbol-simbol yang lain. Nah ini ya, sehingga ini rumusnya anak-anak ya, bahwa frekuensi kejadian A sama dengan PA atau peluang kejadian A dikalikan banyaknya percobaan atau ditulis PA kali N. Jadi kalau kejadiannya dimisalkan B ya sudah, ini berarti FB, berarti ini B dan seterusnya. Itu ya anak-anak ya. Nah ini, jadi ini bagian 1 Pak Sanasi hanya fokus membahas frekuensi harapan dan peluang suatu kejadian. Ini hanya dua materi pokok ya di video ini. Oke anak-anak, kita lihat contoh ya dari penerapan frekuensi harapan tadi ya. Ini ada contoh soal, yaitu apa? Bahwa percobaan pelemparan sebuah dadu permata 1 sampai 6 dan sebuah uang logam bersisi angka dan gambar sebanyak 300 kali. Nah, ini 300 kali adalah sebagai N nanti ya, sebagai N-nya. Berapa frekuensi harapan muncul pasangan uang logam sisi angka dan dadu bermata prima? Jadi yang diminta apa? Muncul pasangan uang logam sisinya angka dan dadunya bermata prima. Dan anak harus tahu bilangan prima itu apa. Nah, kalau nggak tahu bilangan prima ya nggak bisa jawab soal ini ya. Oke, kita lihat anak-anak ya jawabannya. Langkah pertama kita harus membuat tabelnya dulu ya, seperti tadi yang awal itu. Tujuannya apa? Untuk mempermudah. Nah ini tabelnya anak-anak ya. Ini yang horizontal ini kita misalkan dadu, dan yang vertikal kita misalkan poinnya ya. Tinggal kita pasangkan ya. Tadi di depan Pak Saraji sudah menjelaskan bahwa cara memasangkan itu yang di depan adalah yang ada di sebelah kiri atau di kolom ya. Ini sebagai nanti posisinya yang pertama, pasangan yang pertama atau angka yang di depan atau huruf yang di depan ya. Jadi nanti tergantung, kalau ini dadu ya ini angka semua kan. Tapi kalau ini ada uang logam dan dadu ya jelas uang logam itu hanya ada sisi angka dan gambar. Dadu ada mata 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah ini oke ya. Jadi dari kiri masakannya ya, sehingga apa ini A,1, A,2, A,3, A,4, A,5 dan A,6. Sedangkan yang gambar ya tinggal G,1, G,2, G,3, G,4, G,5 dan G,6. Itu ya anak-anak ya, gampang ya. Jadi kenapa kita harus buat tabel? Tujuannya untuk mempermudah kita menyelesaikan soal. Oke, kita lihat anak-anak ya. Misalnya K, nah ini kan tidak selamanya kita ambil huruf A, ini kita misalnya K. Nah, adalah apa? Kejadian muncul pasangan angka dan mata dadu prima. Nah, kamu ingat bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor.
yaitu apa? 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga apa? 1 tidak masuk bilangan prima. Bilangan prima itu mulai dari angka 2. Kemudian angka 3, angka 5. Nah, ini prima. Sehingga yang diminta apa ini? Sisi angka dan dadu prima. Nah, berarti kita ambil yang ini. Yang ada angkanya. Jangan ambil yang ini, salah. Ini kalau ambil yang bawah berarti sisi gambar. Yang diminta adalah sisi angka. Sehingga sisi angka pasangannya bilangan prima. Prima itu berapa? 3, 5 ya. Hanya 2 faktor, 1 tidak ikut ya. Nah, sehingga bisa kita tulis NK-nya berapa? NK A,2, kemudian A,3, A,5. Nah, ini A itu sebagai sisi angka, 2, 3, 5 sebagai bilangan prima. Kita total ada berapa? Ada 3. NS-nya berapa? Jumlah semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12. Itu total semua ya, karena NS itu adalah seluruh kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. N-nya berapa? 300. Nah, ini tinggal kita masukkan anak-anak ya. Jelas. Nah, ini jelas itu apa? Rumusnya kudu hafal gitu kan. Fs sama dengan peluang kejadian K kali N. Udah, yaitu apa? NK dibagi NS kali N. Nah, NK-nya 3, NS-nya 12 kali 300. Nah, ini tinggal kamu coret ya. 1/4 kali 300 berarti 300 dibagi 4 ketemu 75. Pertanyaannya apa? Berapa frekuensi harapan? Maka jawabannya, jadi frekuensi harapan muncul pasangan sisi angka dan mata dadu prima adalah 75 kali. Nah, jadi satuannya kali. Karena apa? Berapa kali percobaan? Maka di sini ada kata-kata 75 kali. Oke anak-anak ya. Itu materi yang Pak Sani sampaikan ya, yaitu peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Ini merupakan materi peluang bagian pertama anak-anak ya. Nah, agar anak-anak bisa mengikuti materi Pak Sanaji selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, share pada teman-teman yang lain ya, agar anak-anak bisa selalu mengikuti video pembelajaran Pak Sanaji selanjutnya. Oke anak-anak, saya kira cukup dari Pak Sanaji. Dari awal sampai akhir Pak Sanaji minta maaf ya jika ada penyebutan kalimat angka yang salah, mungkin ya salah ucap. Sekali lagi Pak Sanaji minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.